Kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, kami datang di hadapan-Mu. Kalau pada pagi hari ini, kami boleh bersama-sama hadir dalam ibadah, peneguhan dan pemberkatan nikah Saudara Hendri dan Saudari Alexandra. Kami sekali lagi menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Sekali lagi kami rindu firman Tuhan, kebenaran Tuhan yang begitu mutlak, yang begitu agung, yang suci, boleh menjadi kekuatan bagi setiap kami, tapi secara khusus bagi kedua mempelai. Berkati ya Tuhan pagi ini, kiranya firman Tuhan boleh mengisi setiap kami dengan setiap detail, setiap rincian kehidupan yang Tuhan ingin kami lewati. Tuhan berkati dan Tuhan sertai perenungan firman ini, kiranya Tuhan sendiri beranugerah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami, Tuhan atas pernikahan, kami naikkan doa ini. Amin. Jemaat silakan duduk. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan diambil dari Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-31 hingga yang ke-33. Efesus pasal yang kelima ayat 31 sampai 33 adalah salah satu bagian yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Di dalam bagian ini Paulus membicarakan tentang prinsip anugerah pernikahan yang begitu agung, yang tidak pernah terungkap sebelumnya, sekalipun itu sudah ada dari sejak awal Tuhan mencipta pernikahan. Firman Tuhan mengatakan sedemikian. Sebab itu laki-laki itu akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingganya keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, termasuk bagi Hendri dan Sandra. Kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Saudara, lembaga pernikahan adalah lembaga yang bukan tercipta karena naluri manusia. Lembaga pernikahan adalah lembaga yang dicipta oleh Tuhan sendiri. Ayat yang kita baru baca di dalam Efesus 5 ayat 31. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Itu adalah ayat yang 3 kali terungkap di dalam firman Tuhan. Efesus 5 ayat 31 pertama kali muncul tepat seperti yang dibaca tadi di dalam Efesus 5. Di dalam kitab Kejadian pasal yang kedua. Yaitu ketika dunia belum jatuh ke dalam dosa, ketika Tuhan baru mencipta Adam dan Hawa. Tuhan merangkai pria yang namanya Adam dengan satu wanita bernama Hawa. Lalu keduanya diikat dengan satu prinsip yang begitu agung. Silakan laki-laki meninggalkan ayahnya dan ibunya. Waktu itu Adam belum punya papa dan mama. Bersatu dengan istrinya, keduanya menjadi satu daging. Rumus ini adalah rumus dasar pernikahan. Melanggar prinsip ini tidak memungkinkan satu pernikahan bisa berbahagia semaksimum seperti yang Tuhan inginkan. Ayat ini kemudian diungkap sekali lagi oleh Allah Putra, yaitu Yesus Kristus di dalam Matius pasal 19. Sekali lagi dengan kalimat yang tepat sama. Laki-laki itu meninggalkan ayahnya dan ibunya, bersatu dengan istrinya. Keduanya itu menjadi satu daging. Kali ini Tuhan Yesus menambah dengan satu kalimat lebih tegas lagi. Apa yang dipersatukan Allah, jangan diceraikan oleh manusia. Kenapa begitu serius? Kenapa pernikahan di demikian tajamnya dijaga begitu sakral oleh Kristus? Belum terbuka sampai Paulus di dalam Efesus pasal 5 membuka satu hal yang begitu dahsyat. Mengapa pernikahan begitu sakral? Mengapa pernikahan begitu agung? Paulus mengatakan, that is a very great mystery.
Ini adalah rahasia yang sangat besar, yaitu pernikahan merepresentasikan hubungan antara Tuhan Yesus dan jemaatnya. Saudara, ini adalah sesuatu pembukaan yang luar biasa dahsyatnya. Saudara, ketika saya diminta untuk memimpin atau khotbah di tempat ini, saya belum mengenal kedua pasangan. Maka saya mengundang mereka dan saya ingin tahu cerita mereka. Dan terungkaplah cerita yang mirip Cinderella. Begitu saudara ya, seorang pangeran yang mengejar-ngejar seorang gadis yang begitu cantik dengan begitu susah payah, lalu akhirnya masuklah kepada happy ending. Wah saudara, itu adalah cerita Cinderella. Perjuangan yang begitu susah, keruwetan yang begitu banyak, ditolak, dikejar lagi, tolak, kejar lagi, sampai akhirnya oke. Maka seringkali cerita berakhir dengan satu kalimat atau satu halaman terakhir dari buku. Maka berbahagialah mereka selama-lamanya. Lalu buku ditutup. Plup. Pernikahan seringkali dianggap sebagai akhir dari semuanya. Setelah proses yang begitu panjang, oh akhirnya sampai di JCC. Saudara, this is not the ending, this is just the beginning. Saudara, seringkali pernikahan dimulai dengan begitu glamor, dengan begitu luar biasa, dengan begitu dahsyatnya. Dan kalau tidak terjaga baik, nasib bisa berubah luar biasa. Pernikahan yang begitu besar bisa berakhir dengan kecelakaan yang begitu mengerikan. Saudara, banyak sekali cerita tentang pernikahan, begitu banyak berita tentang cinta. Tetapi yang menakutkan, semakin hari, semakin belakang, semakin modern, manusia tidak lagi bisa mempunyai gambaran yang indah tentang pernikahan yang begitu berbahagia. Saudara, saya rindu, apakah memang betul Tuhan mencipta pernikahan untuk membuat orang sengsara? Saya rasa tidak demikian. Problematika kehidupan kita bukan karena Tuhan salah mencipta, tapi kita salah memakai. Kenapa kita salah memakai? Karena dari awal kita salah meletakkan dasar, salah memikirkan metodologi, salah menggarap pernikahan, dan berakhirlah dengan semua kehancuran. Maka di dalam Efesus pasal 5, Paulus memberikan kepada kita satu pembukaan, satu apokalipso, satu revelation, satu wahyu yang Tuhan nyatakan tentang apa itu pernikahan. Apa sebenarnya ketika satu pria bertemu dengan satu wanita, lalu bagaimana pernikahan itu dibangun? Paulus mengatakan, kenapa dari pertama Tuhan menjaga pernikahan begitu seriusnya? Kenapa Tuhan menuntun prinsip-prinsip pernikahan begitu ketatnya? Mengapa Kristus ketika datang ke dunia begitu kerasnya menyatakan pernikahan? Dan kenapa kalau sudah memperhatikan di dalam Alkitab, tidak ada satu pikiran yang sedemikian keras menuntut kesucian pernikahan seperti yang ditulis dalam firman Tuhan. Perzinahan dihukum mati lebih dahsyat dan dihukum lebih keras daripada pembunuhan. Saudara, kok bisa seperti itu? Kenapa? Di dalam Efesus 5 baru dibuka. Karena menikah bukan just I love you, you love me. Pernikahan bukan aku cinta kamu, kamu cinta aku, lalu kita menikah. Kalau pernikahan dibangun just I love you, you love me, celakalah pernikahan tersebut. Saya berkali-kali mengatakan hati-hati. Jangan meletakkan landasan pernikahan di atas fondasi yang rapuh. Fondasi yang rapuh menegakkan pernikahan akan menghasilkan bangunan indah yang segera hancur. Tapi Paulus mengatakan yang aku maksudkan ialah hubungan antara Kristus dan jemaat. Pernikahan adalah pernikahan di mana seorang pria mewakili Kristus, merepresentasikan Kristus, dan mempelai wanita merepresentasikan jemaat. Satu gambaran yang luar biasa dan tidak pernah mungkin manusia bisa mengerti kalau dia tidak kembali kepada Tuhan yang mencipta pernikahan. Sebetulnya pernikahan adalah sebuah gambaran yang begitu indah. Kenapa? Karena disitulah satu bentukan figur yang sudah dipikirkan oleh Tuhan di dalam kekekalan, di dalam relasi yang begitu dahsyat dan kekal, yaitu hubungan antara Allah dengan umatnya, diwakilkan di dalam satu representasi
dui tunggal, yaitu antara pria dan wanita. Pria mewakili Kristus, bukan wanita. Wanita mewakili jemaat. Bagaimana saya sebagai seorang suami berlaku kepada istri saya? Jawaban yang paling sederhana dan mudah adalah, jadilah seperti Tuhan Yesus mencintai jemaatnya. Bagaimana Kristus berbuat kepada jemaat, jadilah engkau seperti itu kepada istrimu. Maka bereslah semua urusan. Bagaimana saya menjadi seorang istri yang baik kepada suami saya? Jadilah seperti jemaat terhadap Kristus. Begitu juga jemaat kepada Kristus, begitulah bagaimana istri terhadap suaminya. Maka apa yang diungkapkan secara begitu teliti di ayat 22 terus sampai ke 33, di mana kita tadi membaca buntutnya, adalah sebuah gambaran yang sangat-sangat real. Bagaimana pernikahan suami dan istri bisa berelasi dengan begitu indahnya seperti yang Tuhan rancang ketika Tuhan menciptakan manusia. Bahkan saya mengatakan, kalau kita bisa masuk ke dalam konsep seperti ini, anak-anak kita akan sangat berbahagia. Kalau mereka ditanya bagaimana kamu mengenal Tuhan, bagaimana kamu melihat Tuhan, bagaimana kamu mengerti Tuhan, di dalam kepolosan seorang anak dia akan mengatakan, Tuhan itu kayak papi kepada mami. From the father, a person learn about God. Kalau seorang pria, seorang papa, seorang suami tidak bisa mewakili Kristus, habislah anak-anaknya. Sebagai seorang suami, dia menggambarkan bagaimana Kristus berbuat kepada jemaatnya. Lalu kalau ditanya anak itu, lalu kalau kamu jadi anak Tuhan mestinya bagaimana? Mestinya kayak mami kepada papi. Saudara, berapa indahnya. Satu figurasi yang langsung kelihatan, lalu anak-anak langsung bisa mendapatkan gambaran. Maka ketika keluarga dihancurkan, rusak yang pertama terjadi adalah anak-anak akan hancur. Ketika keluarga rusak, anak-anak jadi korban pertama. Ini bukan hanya cuma di dalam teologi, di seluruh sosiologi dan psikologi mereka semua tahu hal itu. Dan inilah yang terjadi seringkali dalam masyarakat. Saya rindu Henry dan Sandra bisa membangun konsep ini dengan baik. Still so long way, begitu panjang jalan di belakang. Bagaimana menapaki? Ketika kita berjalan, bagaimana Henry bisa mewakili Kristus mencintai Sandra? Bagaimana Sandra belajar menghormati Henry seperti jemaat kepada Kristus. Kalau ini kita bisa jalankan, apa yang Tuhan inginkan di dalam pernikahan akan menjadi sesuatu yang indah. Kenapa? Karena itulah sebetulnya natur seorang manusia, natur pria dan wanita, dan natur sebuah pernikahan. Seorang pria mewakili Kristus, maka bagaimana istrinya memperlakukan dia akan sangat luar biasa menentukan. Kalau seorang istri mempermainkan suaminya, maka suami itu akan mengalami masalah akan harga dirinya. Dan itu menimbulkan masalah berikutnya. Kalau seorang istri tidak dicintai oleh suaminya, maka istri itu akan mengalami masalah. Dan dia akan mengalami semua problema yang lebih besar dan ekses di belakangnya. Jadi sebetulnya dari titik pertama, kalau ini kita bisa bereskan, berapa indahnya. Seorang pria dengan dignitasnya dia bangun menjadi kepala di dalam rumah tangganya. Seorang istri menjadi penolong yang sepadan, seperti Tuhan mencipta ketika awal. Di dalam kehidupan pernikahan kita, proses ini bukan terjadi secara otomatis. Proses ini harus digarap. Apalagi setelah kejatuhan manusia ke dalam dosa, maka pengrusakan esensi terjadi di dalam natur manusia secara mendasar. Akibatnya, apa yang Tuhan inginkan sengaja diputar oleh setan. Maka akhirnya muncullah banyak format keluarga yang terbalik dan menimbulkan banyak problema, banyak masalah dalam keluarga. Saya rindu kalian berdua tidak kena dengan format seperti itu. Bagaimana kalian bisa berjalan menuntun setiap langkah sesuai dengan firman.